Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita lanjut bahas soal-soal SKB Bidan tahun 2020. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, untuk soal atau materi tentang pelayanan kebidanan di masa pandemik ya COVID-19 nanti kita bahas selanjutnya ya. Oke, nomor 1. Nyonya M, P50, umur 35 tahun, melahirkan bayi laki-laki dengan berat badan 3.600 gram, plasenta lahir spontan, perdarahan 550 cc, kontraksi uterusnya lembek. Nah, berdasarkan kasus tersebut di atas, perdarahan yang dialami Nyonya M disebabkan oleh atoni uteri, ruptur uteri, laserasi serviks, laserasi perineum, retensio sisa plasenta. Nah, untuk nomor 1 kita lihat di sini yang jadi masalah adalah perdarahan dan kontraksi uterusnya yang lembek. Nah, itu adalah ciri-ciri atonia uteri ya. Nomor 2, tindakan yang harus segera dilakukan bidan selanjutnya adalah pada kasus atoni uteri: A. Berikan infus, lakukan rujukan, berikan ergometrin 0,2 IM, lakukan kompresi bimanual internal, lakukan kompresi bimanual eksternal. Nah, ini ada setelah plasenta lahir, kita lakukan masase pundus uteri segera setelah sesudah plasenta lahir, maksimal 15 detik. Nah, hasilnya bagaimana setelah dimasase? Kontraksi uterusnya baik, ya kita evaluasi. Kalau uterusnya tidak baik, berarti kita evaluasi, bersihkan bekuan darah atau selaput ketubannya. Kemudian kita lakukan KBI maksimal 5 menit bila kontraksi uterusnya tidak ada. Ya, berarti di sini kontraksi uterusnya tidak ada atau lembek. Tindakan yang harus dilakukan bidan adalah KBI ya, yang D. Nah, kalau setelah kita lakukan KBI 5 menit, kita lihat lagi kontraksi uterusnya. Kalau misalkan ada, kita pertahankan kembali KBI 1-2 menit. Kemudian keluarkan tangan secara hati-hati. Lakukan pengawasan di kala 4. Kalau misalkan kontraksi uterusnya masih tidak berkontraksi, maka kita ajarkan keluarga untuk melakukan KBE atau kompresi bimanual eksternal. Kita keluarkan tangan secara hati-hati, kemudian suntik ergometrin 0,2 IM, pasang infus, drip 20 unit oksi, guyur, lakukan KBI lagi ya. Itu untuk tindakan atonia uteri ya. Nah, ini adalah KBE yang kita ajarkan pada keluarga. Sementara itu kita persiapan untuk suntik IM, kemudian infus guyur ya. Setelah itu kita lakukan KBI lagi kalau misalkan uterusnya belum berkontraksi. Oke, nomor 3. Setelah dievaluasi tindakan pertama bidan, uterus mulai berkontraksi. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk mempertahankan tindakan tersebut? Tadi udah kita jelaskan. A. 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, atau 6 menit. Nah, di sini ya, tadi kita lakukan KBI ya. Nah, setelah lakukan KBI, itu uterus mulai berkontraksi. Berarti kita pertahankan 1-2 menit. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 4, apabila setelah dilakukan evaluasi ternyata uterusnya tidak berkontraksi, maka urutan tindakan selanjutnya adalah anjurkan keluarga untuk membantu melakukan KBE, berikan ergometrin 0,2 mg IM, berikan misoprostol 600-1000 mcg per rektal, pasang infus RL tambah 20 unit oksitosin,
atau ulangi KBI. Nah, jika uterusnya setelah kita lakukan KBI, uterusnya masih tidak kontraksi, maka kita lanjutkan ajarkan keluarga untuk melakukan KBE. Ya, jawabannya yang A. Ini tahapannya ya. Ajarkan keluarga melakukan KBE, kemudian kita suntik ergometrin, IM, pasang infus 20 unit oksi di drip ya, kemudian guyurkan, lakukan KBI lagi ya. Kemudian Nyonya D, P4A0, umur 35 tahun, habis melahirkan 6 jam yang lalu, mengeluh kepala pusing hebat, pandangan kabur, mual, dan ingin muntah. Dari hasil pemeriksaan, berat badan lahirnya 2.500 gram, tekanan darahnya 160/120, protein urinnya itu positif 3, udim pada kedua kaki, lochia rubra 300 cc. Nah, di sini kita lihat protein urin positif 3. Ini yang jadi permasalahannya ya. Udim pada kaki dan tekanan darahnya adalah 160/120. Diagnosanya apa? Postpartum dengan eklamsi, postpartum dengan hipertensi, postpartum dengan preeklamsi berat, postpartum dengan impending eklamsi, postpartum dengan preeklamsi ringan. Nah, ini sudah habis melahirkan, berarti dia postpartum. Kemudian ia mengeluh pusing hebat. Nah, ada pandangan kabur ya. Ini adalah tanda-tanda impending. Nah, kita lihat ya, impending eklamsi atau disebut juga imminent eklamsi, yaitu keadaan preeklamsi berat disertai gejala-gejala sakit kepala, gangguan visus atau ini pandangan kabur, mual muntah, nyeri perut, dan tekanan darahnya yang sistolik lebih dari 200. Nah, ini ada pandangan kabur dan pusing hebat, itu termasuk impending eklamsi ya. Jawabannya yang mana? Oh, nggak ada ya. Saya ini yang D. Jawabannya impending eklamsi. Lanjut. Pengelolaan yang tepat untuk Nyonya D adalah A. Valium, MgSO4, diazepam, penabarbital, nifedipin. Nah, untuk kasus impending eklamsi itu penanganannya biasanya sama dengan protap PEB ya. Nah, kita sebagai bidan kalau ada kasus tersebut kita lakukan pemberian MgSO4 ya. Nah, apabila Nyonya D mengalami kejang, pemberian terapi yang harus diawali dengan pemeriksaan apa aja? Suhu tubuh, warna urin, refleks pupil, frekuensi nadi, atau frekuensi napas. Jika pasien mengalami kejang, itu kita harus memberikan terapi, tetapi harus pemeriksaan dulu frekuensi napasnya. Kenapa? Pada ibu hamil dengan preeklamsi harus dirujuk ke rumah sakit. Sebelum dilakukan rujukan ke rumah sakit, kita lakukan stabilisasi awal dengan pencegahan dan tata laksana kejang. Bila terjadi kejang, amankan jalan napas ya. Pernapasan tak kasih oksigen dan sirkulasi atau cairan intravena. Jadi bila kejang kita amankan jalan napas, hitung gitu, kemudian kita lakukan pemberian oksigen, kemudian kita lakukan infus, kemudian kita berikan MgSO4 secara IP ya kepada ibu yang mengalami eklamsi. Itu tata laksana kejang ya. Nah, ini ada cara pemberian MgSO4. Cara pemberian MgSO4 syarat-syaratnya itu harus tersedia Ca glukona 10%, ada refleks patella, jumlah urinnya minimal 0,5 ml per kilogram berat badan per jam.
Bagaimana cara pemberiannya? Berikan dosis awal 4 gram MgSO4 sesuai prosedur untuk mencegah kejang atau kejang berulang. Sambil menunggu rujukan, kita sebagai ibu bidan itu mulai dosis rumatan dulu, yaitu 6 gram MgSO4 dalam 6 jam sesuai prosedur. Nah, cara pemberian dosis awal, ambil 4 gram larutan MgSO4 setara dengan 10 ml larutan MgSO4 40% dan larutkan dengan 10 cc Aquabides. Berikan larutan tersebut secara IP perlahan selama 20 menit. Jika akses IP sulit, berikan masing-masing 5 gram MgSO4 atau 12,5 ml larutan MgSO4 40%, IM di bokong kiri dan kanan. Itu jarang terjadi ya, jarang dilakukan di bokong, sekarang dilakukannya IP ya, atau kita memberikan dosis loading dose dulu kalau positif 3 ya. Kalau misalkan pemberian maintenance atau dosis rumatan setelah kita melakukan loading dose, yaitu 6 gram MgSO4 atau 15 cc larutan MgSO4 40% ditambah itu dimasukkan ke dalam 500 cc RL ya. Kemudian berikan secara IP dengan kecepatan 28 tetes per menit selama 6 jam dan diulang hingga 24 jam setelah persalinan atau sampai dengan kejang berakhir bila eklamsi. Lakukan pemeriksaan fisik tiap jam meliputi tensi, nadi, napas, refleks patella, dan jumlah urin. Bila frekuensi pernapasan kurang dari 16 kali per menit dan atau didapatkan refleks tendon patella itu tidak ada, atau terdapat oliguria atau produksi urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, segera hentikan MgSO4. Jika terjadi depresi napas, berikan CA glukona 1 gram IP atau 10 cc larutan 10% bolus dalam 10 menit. Selama ibu dengan preeklamsi dan eklamsi dirujuk, pantau dan nilai adanya perburukan preeklamsi. Apabila terjadi eklamsi, lakukan penilaian awal dan tata laksana kegawat daruratan. Berikan kembali MgSO4 2 gram IP perlahan 15-20 menit bila setelah pemberian MgSO4 ulangan masih terdapat kejang. Bila dipertimbangkan pemberian diazepam 10 mg IP selama 2 menit. Nah, biasanya kalau diazepam diberikan oleh atas saran dokter, kita kolaborasi dengan dokter SPOG ya. Jadi kita sebagai bu bidan kalau menangani ada pasien yang kejang, kita lakukan pemberian MgSO4 ya, di IP dulu, di infus dulu kita berikan MgSO4 sesuai dengan prosedur ya. Oke. Nyonya A umur 38 tahun, melahirkan anak ketiga, bayi lahir 30 menit yang lalu, jenis kelamin laki-laki, sehat, berat badannya 3000 gram. Nah, di sini udah 30 menit tapi plasenta belum lahir. Itu merupakan tanda-tanda plasenta restan, plasenta previa, solusio plasenta, retensio plasenta atau pasa previa. Yaitu apa? Retensio plasenta. Karena retensio plasenta ada plasenta yang belum dilahirkan dalam 30 menit setelah kelahiran bayi. Ya. Nah, seharusnya Nyonya A itu sudah mendapatkan injek oksitosin sebanyak 1 kali 10 unit, 2 kali 10 unit, 3 kali 10 unit, 4 kali 10 unit, 5 kali 10 unit. Jawabannya adalah 3 kali 10 unit ya. Nah, 10 unit pas persalinan ya, sesudah bayi lahir. Kemudian jika plasenta belum lahir 15 menit kemudian kita berikan lagi 10 unit. Kalau misalkan belum lahir, kita berikan injek oksitosin
itu 20 sampai 40 dalam 1000 cc RL ya. Nah, ini penanganan pasca. Nah, kalau kita terjadi atonia uteri, retensio plasenta. Nah, berikan infus oksitosin 20 sampai 40 unit dalam 1 liter cairan kristaloid ya. Kemudian kita lakukan tarikan lagi. Bila tidak berhasil, kita lakukan manual plasenta. Jadi pasien tersebut tadi harus sudah diberikan 3 kali 10 unit ya. Tindakan yang harus dilakukan bidan terhadap nyonya A adalah pasang infus, manual plasenta, pasang transfusi, injek oksitosin, beri oksigen. Kalau injeksi oksitosin udah ya. Kemudian jawabannya adalah lakukan manual plasenta ya, yang B. Kemudian penyebab yang terjadi pada nyonya A adalah faktor umur, paritas, riwayat persalinan, riwayat penyakit yang lalu, atau faktor ekonomi. Yang paling pengaruh adalah umurnya ya, umurnya harusnya 35, nyonya A ini 38 ya. Faktor resiko terjadinya plasenta akreta itu umur, terlalu muda atau terlalu tua, paritas sering dijumpai pada multipara dan grand multi, kemudian uterus terlalu besar, misalnya pada kehamilan gemeli, hidramnion, atau janin besar. Jarak kehamilan yang pendek, faktor sosial ekonomi seperti kurang gizi. Nah, di soal ini kan tidak disebutkan ya, yang ada faktor umurnya aja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah faktor umur ya. Nih, ini plasenta akreta. Kita akan melakukan manual yang ini nih. Ditelusuri tali plasentanya ke dalam ya. Oke. Maka penanganan yang harus dilakukan dalam mengatasinya adalah yang manual plasenta. Ya, nih plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit. Apakah sudah dilakukan manajemen aktif kala 3? Kalau sudah, tadi kan sudah 30 menit ya. Ada perdarahan atau tidak? Kalau tidak ada perdarahan, kita lakukan operasi. Kalau ada perdarahan, kita lakukan manual plasenta. Nyonya B, umur 40 tahun, melahirkan anak keempat. Plasenta lahir lengkap, keadaan ibu lemah, pusing, tensi 90/60, suhu 38, nadi 112 kali per menit, respirasinya 32 kali per menit, kontraksi uterusnya lemah, dan perdarahan. Nah, plasentanya lengkap, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ibunya lemah, pusing, tensinya kurang, demam, nadi tinggi, kontraksi uterus, perdarahan ya. Nah, mengalami apa kalau gitu? Atonia uteri, ruptura uteri, involusi uteri, inversi uteri, atau placenta previa. Nah, kalau kontraksi lemah itu termasuk atonia uteri ya. Nih, atonia uteri itu tanda dan gejalanya uterusnya tidak berkontraksi dan lembek. Perdarahan segera setelah anak lahir. Nah, perdarahannya ini 600 mili ya. Jadi jawabannya adalah atonia uteri. Nah, untuk penanganannya yang harus dilakukan dalam mengatasi perdarahan nyonya B adalah KBI, KBE, histerektomi, tampon uterus, atau pemberian prostaglandin. Nah, untuk fase itu atonia uteri ya, berarti kontraksinya lemah ya, perdarahan. Nah, setelah plasenta lahir kita masa sepundus uteri kan, terus 15 detik. Nah, ada kontraksi. Bila tidak ada kontraksi, evaluasi, bersihkan bekuan darah, selaput darah, lalu lakukan KBI ya. Jawabannya adalah lakukan KBI maksimal 5 menit. Ini soalnya yang kayak yang tadi ya. Nah,
Untuk penanganan kasus Nyonya B, apabila dilakukan 5 menit berhasil, maka penanganan yang dilakukan lagi masih perlu dilakukan, maksudnya itu selama 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, atau 5 menit. Nah, kontraksi setelah dilakukan KBI tadi ya, kemudian lihat kontraksinya. Nah, ada itu ya dilakukan dan 5 menit berhasil, berarti kesini ya. Berarti kita pertahankan KBI 2 menit ya. Ya. Nomor 16. Apabila tindakan awal belum berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah KBI, KBE, histerektomi, tampon uterus atau pemberian prostaglandin. Apabila tidak berhasil, kita lakukan apa? Tadi udah di KBI ya. Kemudian tidak berhasil, lakukan KBE, ajarkan keluarga ya, lakukan KBE. Jadi jawabannya yang B. Kemudian untuk membantu meningkatkan kontraksi uterus, sebaiknya bidan menganjurkan Nyonya B untuk menyusui, mobilisasi, bed rest total, makan minum, atau eliminasi. Untuk meningkatkan kontraksi uterus, biasanya Bu bidan itu menganjurkan untuk menyusui ya. Nah, kontraksi uterus terus meningkat setelah bayi keluar, yang merupakan respon dari penurunan volume intrauterin yang sangat besar. Nah, kontraksi uterus ini adalah upaya untuk mempertahankan kontraksi selama masa awal nifas, biasanya dilakukan dengan suntikan oksitosin secara IP atau IM setelah plasenta lahir. Dapat juga dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, di mana membiarkan bayi di payudara ibu segera setelah lahir. Nah, menyusui ini adalah untuk meningkatkan kontraksi uterus. Jadi jawabannya adalah yang A. Nyonya D, umur 30 tahun, P3A0, 7 hari postpartum, persalinan ditolong oleh dukun, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan demam, keluaran cairan berbau tidak sedap. Hasil pemeriksaan tensinya 100/70, suhu 39 derajat Celcius, nadinya 100 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit. Diagnosanya apa? P berarti dia postpartum ya. P3A0. Ini masalahnya ditolong oleh dukun, dia demam ya. Kemudian cairannya juga per pagi namanya berbau, suhunya 39 ya. Jadi ini merupakan infeksi. Kalau ada demam itu merupakan infeksi. Tapi diagnosa yang tepat adalah, nah, tanda gejalanya nyeri perut bagian bawah, demam lebih dari 38 derajat Celcius, lochia purulent dan berbau, uterus tegang atau subinvolusi ya. Jadi vaginam dan shock. Nah, jawabannya adalah infeksi purpuralis ya. Jawabannya yang A. Nah, penyebab demam pada Nyonya A adalah kurang istirahat, asupan makan minum kurang, alat penjahitan tidak steril, tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih, atau partus lama. Nah, karena ini ditolong oleh dukun, maka penyebabnya adalah tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. Menurut Dr. Devia Irene Putri, infeksi purpuralis bisa terjadi pada ibu yang melahirkan di dukun beranak, bidan ataupun rumah sakit. Apapun metode persalin dipilih, baik secara normal maupun operasi sesar, keduanya juga beresiko terinfeksi ya. Kalau soal ini itu karena tempat dan penolong persalinan oleh dukun ya yang kurang bersih. Kemudian kuman penyebab terjadinya infeksi pada Nyonya D adalah Bacillus E. coli, Gonococcus, Bacillus typhus, Streptococcus, Staphylococcus. Nah, jawabannya bakteri yang sering menyerang dan menyebabkan infeksi purpuralis adalah Streptococcus dan Staphylococcus. Mana berarti yang D ya, yang Streptococcus.
Infeksi yang terdiri atas 3 jenis tergantung areanya. Kalau endometritis itu infeksi pada lapisan rahim, miometritis infeksi pada otot rahim, parametritis infeksi di sekitar rahim. Kemungkinan terapi yang diberikan pada Nyonya D adalah ampicillin, tetrasiklin, chloramphenicol atau kanamisin. Jawabannya adalah ampicillin ya. Infeksi postpartum diobati dengan antibiotik. Jenis antibiotik ditentukan oleh jenis infeksi yang dialami karena masing-masing memiliki bakteri penyebab yang berbeda. Untuk infeksi yang tergolong ringan, pemberian antibiotik oral mungkin cukup. Tetapi jika infeksi berat, mungkin dibutuhkan pemberian antibiotik secara intravena. Informasikan kepada tenaga medis jika Anda menyusui agar dipilih antibiotik yang aman bagi ibu menyusui ya. Jawabannya yang ampicillin. Asuhan yang diberikan bidan untuk menangani keluhan demam adalah istirahat saja, olahraga ringan, kompres dingin, minum yang banyak atau puasa 6 jam. Ya, jawabannya adalah yang demam itu harus minum yang banyak ya. Oke. Nyonya M 21 tahun, P1A0, 10 hari yang lalu melahirkan di rumah sakit umum. Mengeluh rasa panas dingin disertai dengan kenaikan suhu, merasa lesu dan tidak ada nafsu makan. Hasil pemeriksaan ditemukan mamai kanan besar, nyeri, kulit merah membengkak, nyeri perabaan, puting, susu lecet. Tensinya 100/70, suhunya 39, nadinya 100 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Nah, ini suhunya 39. Ditemukan mamai kanan, nyeri, merah, bengkak. Ya. Diagnosanya apa? Abses payudara, mastitis, engorgement, peritonitis atau metritis. Jawabannya adalah mastitis karena di sini ada apa? Ada nyeri pada perabaan, puting susu lecet ya. Mastitis adalah inflamasi atau infeksi payudara. Diagnosisnya payudara keras, memerah, nyeri, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Paling sering terjadi di minggu ketiga dan keempat postpartum, namun dapat terjadi kapan saja selama menyusui. Ya, jadi jawabannya adalah Mas. Faktor pencetus terjadinya kasus Nyonya M itu mastitis. Faktor pencetusnya apa? Mamai membengkak, puting susu lecet, tidak nafsu makan, nyeri raba mamai, postpartum ke-10. Jawabannya adalah faktor resiko terjadinya mastitis itu terdapat riwayat mastitis pada anak sebelumnya, puting susu lecet, frekuensi menyusui yang jarang dan atau waktu menyusui yang pendek, pengosongan payudara yang tidak sempurna, pelekatan bayi pada payudaranya kurang baik, ibu atau bayinya sakit, frenulum pendek, produksi ASI yang terlalu banyak, berhenti menyusui secara cepat atau mendadak, misalnya saat bepergian, penekanan payudara misalnya oleh bra yang terlalu ketat atau sabuk pengaman pada mobil. Nah, faktor pencetus terjadinya mastitis itu adalah puting susu lecet. Ya, yang B. Komplikasi yang mungkin terjadi bila kasus Nyonya M tidak ditangani adalah bendungan payudara, mastitis, abses payudara, engorgement, atau CA mamai. Jawabannya adalah abses payudara. Nah, biasanya dari bendungan payudara kemudian tidak ditangani, terus terjadi mastitis. Setelah mastitis biasanya abses itu ya. Abses payudara biasanya keluar nanah. Nah, asuhan yang diberikan untuk mencegah kasus Nyonya M adalah tetap menyusui bayinya, beri beban payudara, menggantikan ASI dengan susu formula, KIE teknik menyusui yang benar, kompres dingin sebelum meneteki. Nah,
asuhan yang diberikan untuk mencegah kasus mastitis adalah dengan KIE, teknik menyusui yang benar. Jawabannya yang D. Nyonya N, P3A0, telah melahirkan 5 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Datang ke bidan praktek swasta dengan keluhan badan terasa panas dan perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaan, tensinya 90/60, suhunya 39 derajat Celcius, respirasi 22 kali per menit, nadinya 110 kali per menit, dan teraba kecil. TEPU 1 jari di bawah pusat, lohea, purulen, dan bau. Nah, berdasarkan kasus tersebut, Nyonya N kemungkinan mengalami peritonitis, salpingitis, endometritis, endometriosis, atau selulitis. Jawabannya adalah endometritis. Tanda dan gejala endometritis adalah demam, kemudian takikardi, menggigil kalau infeksinya berat, nyeri tekan perut menyebar secara lateral, nyeri panggul, kemudian involusi, lohea sedikit, tidak berbau atau berbau tidak sedap, lohea seropurulenta. Jadi kasus Nyonya N itu mengalami endometritis. Jawabannya yang C. Nah, kemungkinan bakteri penyebab endometritis adalah Mycobacterium, Clostridium tetani, Toxoplasma gondii, Streptococcus haemolyticus, atau Gonococcus. Endometritis adalah infeksi yang terjadi pada endometrium, ya, itu karena infeksi kuman, ya, radang pada endometrium, kelanjutan dari abnormalitas partus itu oleh bakteri Streptococcus atau Escherichia coli. Jadi jawabannya adalah Streptococcus. Untuk membantu menegakkan diagnosa, maka diperlukan pemeriksaan leukosit, eritrosit, trombosit, hematokrit, atau plasma darah. Nah, sini lohea, purulen, dan berbau, ya, ditolong oleh dukun, suhunya demam. Nah, apa biasanya yang membantu menegakkan diagnosis adalah leukosit, ya, pemeriksaan leukosit. Dia mengalami infeksi endometritis. Pada pemeriksaan darah biasanya ditemukan adanya peningkatan leukosit, yaitu 15.000 atau 30.000 sel di dalam darahnya, ya. Faktor predisposisi yang berkaitan dengan kasus Nyonya D adalah multipara, faktor keturunan, adanya sisa plasenta, persalinan oleh dukun, atau umur. Faktor predisposisi dia mengalami ini adalah ditolong oleh dukun, ya. Nah, infeksi endometrium itu terjadi saat persalinan, di mana bekas implantasi plasenta masih terbuka, terutama pada persalinan yang terlantar dan persalinan dengan tindakan. Atau bisa terjadi juga pada saat terjadi keguguran atau pada saat pemasangan IUD yang kurang legalistis, ya. Jadi jawabannya adalah ini adalah kasus tersebut karena persalinan oleh dukun. Kemungkinan terapi yang diberikan pada Nyonya D adalah ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, kanamisin injeksi, atau metronidazole, ya. Kalau kejadian endometritis, kita berikan obat antibiotik intrauterin untuk mengurangi lendir dari dalam vagina, ya. Ini loheanya bau, ya, purulen. Berikanlah ampicillin 4x400 untuk mencegah infeksi, ya. Berikan juga pendidikan kesehatan mengenai hygiene, ya, hygiene yang benar itu bagaimana.
dengan cara menjaga kebersihan daerah vagina sebelum dan sesudah BAK dan BAB. Cuci tangan menggunakan sabun. Di saat cebok usahakan arahnya dari depan ke belakang. Jika celana dalam terasa basah atau lembab, segera ganti. Nah, di sini ibu harus mengerti tentang hygiene ya. Jadi jawabannya terapinya apa tadi? Ampicillin. Nyonya C, umur 29 tahun, 2 minggu yang lalu melahirkan ditolong oleh dukun. Belum pernah abortus, melahirkan anak kedua. Datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan nyeri perut bagian bawah dan sering muntah. Hasil pemeriksaan, bising usus tidak ada, perut kembung dan teraba tegang. Tensinya 130/80, nadi 76, suhu 38,7 derajat Celcius dan pernapasan 18 kali per menit. Nah, berdasarkan kasus di atas, Nyonya C itu kemungkinan mengalami metritis, abses pelvik, peritonitis, pelvitromboplebitis, atau tromboplebitis. Ini ibunya keluhannya nyeri perut bagian bawah dan sering muntah. Bising usus tidak ada, perut kembung dan tegang. Nah, ini adalah ciri-ciri peritonitis ya. Gejala dan tanda yang selalu didapatkan pada kasus peritonitis adalah nyeri perut bagian bawah, bising ususnya tidak ada, anoreksia atau muntah, atau perut yang tegang. Ya, itu tanda-tanda peritonitis. Infeksi dari peritonitis ini disebabkan karena adanya mikroorganisme Escherichia coli, Streptococcus hemolyticus, Streptococcus aureus, Toxoplasma gondii, atau Gonococcus. Nah, peritonitis ya disebabkan oleh Streptococcus ya, hemolyticus ya, karena ini adalah 2 minggu yang lalu postpartum ditolong oleh dukun. Jadi Streptococcus hemolyticus. Kalau Streptococcus aureus itu CAPD. Kalau CAPD itu adalah continuous ambulatory peritoneal dialisis ya. Adalah metode cuci darah yang dilakukan lewat perut. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Faktor penyebab kasus Nyonya C itu paritas, umur, persalinan yang tidak aman, persalinan lama, atau makanan. Faktor penyebabnya apa? Karena persalinannya tidak aman ya. Yang C. Nah, penyebab peritonitis itu penyebaran infeksi dari organ perut yang terinfeksi. Penyakit radang panggul pada wanita yang masih aktif melakukan kegiatan seksual, infeksi dari rahim atau saluran telur yang disebabkan oleh beberapa jenis kuman, atau kelainan hati atau gagal jantung. Peritonitis dapat terjadi setelah suatu pembedahan, dialisis peritoneal, dan iritasi tanpa infeksi. Kalau di kasus ini karena infeksi di dalam rahim itu menyebar, kemudian jadi peritonitis. Jadi karena persalinannya tidak aman. Tindakan bidan pada Nyonya C adalah merawat ibu, kolaborasi dengan dokter, konseling, memberikan terapi, atau mengevaluasi 1 minggu lagi. Jawaban yang tepat adalah kolaborasi dengan dokter ya pada kejadian peritonitis. Untuk menegakkan diagnosa Nyonya C perlu dilakukan USG, CTG, foto ronsen, EEG, atau VCT. Nah, dari tadi kan kolaborasi dengan dokter, dilakukanlah USG ya untuk menegakkan diagnosa. Nah, di sini ada pemeriksaan penunjang peritonitis yaitu dengan USG, temuan ultrasonografi yang paling umum. Di situ terlihat ada asistes atau dilatasi loop usus kecil dengan ketebalan dinding pneumoperitoneum, ketebalan antrum atau dinding duodel, appendicitis dengan akumulasi eksudat perivokal dan pembentukan abses. Kemudian bisa CT scan abdomen
atau pemeriksaan lab, darah lengkap ya, BGI pada peritonitis tuberkulosa. Cairan peritoneal mengandung banyak protein, yaitu lebih dari 3 gram per 100 ml, banyak limfosit ya. Nah, jadi pemeriksaan penunjangnya adalah yang pertama adalah USG, kolaborasi dengan dokter SPOG ya. Nyonya D melahirkan 6 hari yang lalu ditolong oleh dukun anak keempat. Datang ke bidan dengan keluhan badan terasa panas, nyeri perut bagian bawah, mengeluarkan cairan kental berbau dari vagina. Pemeriksaan tensinya 90/70, suhunya 39 derajat Celcius, nadinya 110 kali per menit dan teraba kecil, PFU 1 jari di bawah pusat. Nih, ini ya, 6 hari oleh dukun. Diagnosanya apa? Peritonitis, endometriosis, pulpitis, endometritis, atau vaginitis. Jawabannya adalah endometriosis ya. Endometritis, infeksi yang meluas ke endometrium. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk Nyonya D adalah hemoglobin, hematokrit, golongan darah, trombosit atau leukosit. Pada kasus ini yaitu leukosit ya, karena infeksi ya, karena persalinan oleh dukun, demam ya. Kalau demam biasanya infeksi, jadi pasti leukositnya meningkat ya. Jadi jawabannya yang E. Apakah faktor yang menyebabkan kasus pada Nyonya D? Multipara, persalinan oleh dukun, involusi uteri atau subinvolusi atau grand multi. Jawabannya adalah penyebabnya karena persalinan oleh dukun. Komplikasi yang bisa terjadi pada Nyonya D adalah shock hemoragik, shock septik, shock neurogenik, shock hipovolemik, atau shock anafilatik ya. Saat Anda mengalami infeksi rahim tetapi tidak segera diatasi, ada kemungkinan akan terjadi beberapa komplikasi, yaitu infertilitas atau masalah kesuburan, peritonitis pelvis atau infeksi panggul, pembentukan abses pada panggul dan rahim, kemudian septimiksia atau sepsis, keracunan pada darah, dan shock septik. Maka dari itu, sebaiknya segera konsultasi bila Anda mengalami gejala-gejala atau ciri-ciri infeksi rahim guna untuk mencegahnya terjadi komplikasi. Jadi komplikasi yang terjadinya apa? Shock septik ya. Penyebab dari kasus Nyonya D adalah bakteri, virus, rickettsia, jamur, atau protozoa. Nah, beberapa infeksi yang terjadi itu menjadi penyebab endometritis, diantaranya adalah penyakit menular seksual seperti chlamydia dan gonore, tuberkulosis, infeksi bakteri di vagina. Pada saat melahirkan, ada kemungkinan terjadi perpindahan bakteri ke arah rahim, endometrium, myometrium, dan perimetrium. Hal ini bisa mengakibatkan bakteri berkumpul di area tersebut sehingga mengakibatkan peradangan serta infeksi. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bakteri ya. Oke, sekian, terima kasih tentang soal-soal SKB. Selanjutnya kita akan bahas tentang pelayanan kebidanan di masa pandemik ya, pandemik COVID-19. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.